Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil refleksi PPL kedua PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 yang sudah saya laksanakan. Di mana PPL kedua ini dilaksanakan oleh saya, Evania Lestari, yaitu guru produktif di SMKN 5 Bandung, dan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada pukul 10 sampai 11.30 WIB. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 kompetensi keahlian kimia analisis dalam pembuatan larutan standar primer melalui metode direct instruction, metode eksperimen. Latar belakang masalah adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam materi pembuatan larutan standar, sehingga peserta didik kurang memahami konsep dasar pembuatan larutan standar. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Karena sebagai bahan refleksi untuk mendapatkan pelayanan optimal kepada peserta didik dalam pembelajaran, yaitu pembuatan larutan standar dengan hasil yang diharapkan. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru produktif adalah memfasilitasi, membimbing, memotivasi, mendidik, menyiapkan mental dan juga pengetahuan peserta didik yang akan berguna di dunia usaha atau dunia industri kelak tanpa membedakan latar belakang sosial dari peserta didik itu sendiri. Ada 3 tantangan yang saya hadapi pada PPL kedua ini. Yang pertama, bagaimana guru menyiapkan segala sesuatu agar semua berjalan lancar dan sesuai rencana yang diharapkan, serta menyenangkan bagi peserta didik. Sebagai guru, saya dituntut untuk mengembangkan kemampuan mengajar dengan memanfaatkan TIPEK untuk mengikuti perkembangan zaman dan dunia pendidikan. Dan terakhir, yaitu menyiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tuntutan di dunia usaha atau dunia industri kelak, atau di jenjang pendidikan selanjutnya, baik dari segi soft skill maupun hard skill-nya. Langkah yang sudah saya lakukan ada 6 tahap. Yang pertama, saya sudah menyusun perangkat pembelajaran aksi sesuai arahan dan bimbingan dosen, guru pamong, dan masukan dari kelompok sesama mahasiswa PPG Daljab. Yang kedua, melakukan persiapan mulai dari menyiapkan media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan yang digunakan untuk eksperimen, LKPD, Infocus, laptop, setting kamera, dan link Zoom Premium untuk memfasilitasi kehadiran dosen pembimbing dan juga guru pamong. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, terutama kepala sekolah, bahwasanya saat ini saya sudah memasuki masa PPL kedua dan akan dilaksanakan praktik mengajar yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan guru pamong secara daring. Langkah yang dilakukan yang keempat adalah melaksanakan PPL kedua di kelas 10 tentang pembuatan larutan standar primer yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kelima, mengevaluasi dan menganalisis hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan saat PPL kedua. Dan terakhir, melakukan refleksi untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam mengajar. Dampak dari aksi yang sudah saya lakukan itu ada 4. Yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep dan konten yang disampaikan. Hal ini diketahui melalui analisis refleksi peserta didik, yaitu bahwa 100% peserta didik menyatakan bahwa dengan menggunakan model direct instruction, metode eksperimen dapat meningkatkan pemahaman konsep dan konten yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik lebih memahami manfaat konten yang disampaikan melalui analisis refleksi peserta didik. Diketahui 100% peserta didik lebih memahami manfaat konten yang diajarkan. Hal ini membuat mereka lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih bersemangat dalam pembelajaran. Hal ini diketahui dari hasil analisis refleksi peserta didik, di mana 100% peserta didik menyatakan lebih bersemangat dalam pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen.
serta berkelompok sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar karena suasana pembelajaran yang tidak monoton. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila. Melalui observasi sikap yang dilakukan guru selama pembelajaran, profil pelajar Pancasila yang dinilai yaitu aspek gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif peserta didik ini meningkat dilihat dari nilai sikap peserta didik yang sudah berkembang. Ini ada hasil analisis, hasil refleksi dari hasil Google Form seperti ini. Jadi 31 jawaban karena ada 31 peserta didik dan menyatakan 100% mereka lebih enjoy, dapat memahami materi, dan juga mereka lebih bersemangat dengan menggunakan model dan metode ini. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Secara garis besar, semua pembelajaran sudah dilaksanakan tanpa ada yang terlewat. Tetapi akan lebih baik apabila menggunakan metode eksperimen ini, guru meminta bantuan laboran atau peserta didik kelas 13 untuk ikut mengawasi jalannya eksperimen agar seluruh prosedur berjalan secara sistematis dan sesuai dengan konsep eksperimen yang dilakukan. Kemudian, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Dalam hal ini, seluruh pembelajaran sudah dilaksanakan secara sistematis. Hal pertama yang dilakukan yaitu memperbaiki perangkat yang akan dipraktikkan dalam rencana aksi 2, terutama dalam pemilihan model pembelajaran yang paling sesuai. Karena sebelumnya saya mempergunakan model pembelajaran problem based learning pada materi ini dan ternyata itu kurang cocok. Yang lebih cocoknya itu adalah model direct instruction. Nah, yang kedua, melaksanakan perangkat yang telah direvisi dalam praktik rencana aksi 2. Ketiga, secara garis besar dalam rencana aksi 2 ini menerapkan model direct instruction, metode eksperimen, dan pelaksanaan evaluasi. Terakhir, guru membuat rencana evaluasi terhadap rencana aksi 2, baik melalui penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Upaya yang akan dilakukan guru untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Hal yang sudah guru laksanakan adalah berdiskusi dengan teman kelompok dan juga teman sejawat. Hal ini untuk membahas tentang hasil temuan yang masih menjadi kelemahan untuk diperbaiki pada uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2. Kemudian, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, sebagai bentuk refleksi dari hasil yang sudah didapatkan, guru akan tetap melakukan komunikasi dengan rekan sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian dari sudut pandang lainnya. Guru akan terus belajar dan berlatih untuk menerapkan solusi yang sudah dirumuskan. Guru akan mempertimbangkan saran, masukan, serta ide-ide baru yang diberikan oleh dosen pembimbing, guru pamong, maupun sesama mahasiswa, serta teman sejawat atas kegiatan praktik pengalaman lapangan 1 dan 2 yang telah dilaksanakan. Bagaimana hasil penerapan model direct instruction metode eksperimen pada PPL kedua? Penerapan model direct instruction metode eksperimen pada elemen 8 yaitu larutan standar sudah efektif, tetapi masih dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, yaitu salah satunya dengan mempergunakan tadi. Jadi kita akan menggunakan atau meminta bantuan laboran atau peserta didik kelas 13 untuk mendampingi peserta didik dalam bereksperimen.
Nah, dengan menggunakan model direct instruction metode eksperimen, peserta didik lebih cepat memahami konsep dan konten dalam pembuatan larutan standar, di mana materi ini merupakan materi prasyarat untuk dapat melakukan analisis volumetri yang pasti akan selalu digunakan peserta didik di sekolah dan atau di dunia usaha, dunia industri kelak. Ketepatan membuat larutan standar primer akan mempengaruhi hasil analisis, sehingga dengan menerapkan model ini, peserta didik dapat lebih memahami konsep dan prosedur pembuatan larutan standar primer secara sistematis dan juga secara tepat. Ini ada beberapa dokumentasi absensi peserta didik. Jadi pada saat saya melakukan PPL kedua, ada 31 peserta didik yang mengikutinya. Jadi semuanya hadir. Dan ini adalah dokumentasi lembar observasi sikap profil pelajar Pancasila, di mana yang digunakan atau yang dinilai itu ada 3 aspek, yaitu aspek gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi disesuaikan dengan materi, kegiatan pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dan ini adalah rubrik penilaian sikap yang saya gunakan. Jadi ada untuk yang bergotong royong ada 5 poin, benar kritis juga ada 5 poin, dan kreatif juga ada 5 poin, sehingga jumlah totalnya adalah 15. Berikut grafik penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa dengan menerapkan model direct instruction metode eksperimen dapat meningkatkan aspek gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka dengan rata-rata skor 4,48, yang berarti sikap peserta didik sudah berkembang. Dan berikut merupakan dokumentasi tes kemampuan awal, di mana tes kemampuan awal ini dilakukan melalui pengisian formulir secara online, yaitu Google Form. Ada 4 pertanyaan dan ini adalah hasilnya, dan saya sudah menganalisis di sininya. Dan berikut adalah bentuk pertanyaan yang saya tanyakan di refleksi awal. Jadi seperti ini, ada 4 pertanyaan, dan ini ada grafik analisis kemampuan awalnya. Nah, dari grafik ini dapat terlihat bahwa peserta didik memiliki kelemahan di awal pembelajaran pada materi pembuatan larutan standar, yaitu pada soal nomor 3, di mana peserta didik masih belum sepenuhnya paham tentang pembuatan larutan standar primer. Jadi ada 6 orang yang belum paham tentang larutan standar primer dan cara menghitung konsentrasi larutan. Ini merupakan dokumentasi lembar penilaian pengetahuan. Jadi di sini ada pengetahuan evaluasi yang dilakukan secara online juga melalui pengisian Google Form. Ini hasilnya. Sehingga dari tabel di atas terlihat bahwa 94 peserta didik telah memenuhi capaian pembelajaran karena nilainya itu sudah bagus. Sedangkan 6% atau 2 orang harus mengikuti remedi terhadap konten yang disampaikan karena belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditentukan. Berikut adalah grafik analisis butir soal. Nah, dari grafik di atas dapat terlihat bahwa soal nomor 7 memiliki tingkat kesulitan tertinggi karena 7 orang masih salah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Adapun butir soalnya seperti ini. Sehingga pada pertemuan selanjutnya guru akan memberi penguatan terhadap materi tersebut berupa pengajaran ulang dan juga latihan soal, karena untuk memperkuat konsep perhitungan dari peserta didik. Hal ini tuh dibutuhkan sekali oleh seorang analis karena mereka harus dapat menghitung konsentrasi, karena itu dasar dari pembelajaran atau materi mapel ini. Berikut adalah dokumentasi lembar observasi keterampilan. Jadi di sini 31 peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Di sini ada nilainya, dan nilainya itu berdasarkan rubrik penilaian seperti ini. Jadi
Yang dinilai itu adalah persiapan eksperimen, itu totalnya ada 4 skor. Pelaksanaan eksperimen itu ada 7 skor. Kemudian ada pelaporan secara lisan, itu ada 4 skor. Jadi jumlah totalnya adalah 15. Nah, ini merupakan grafik observasi keterampilan. Jadi, dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kelompok 5 memiliki keterampilan paling tinggi dibandingkan kelompok lain, baik dari aspek persiapan eksperimen, saat eksperimen, dan saat pelaporan hasil eksperimen. Tetapi, semua kelompok telah memenuhi capaian pembelajaran dengan rata-rata nilai 91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model direct instruction metode eksperimen ini dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Dan berikut adalah dokumentasi refleksi peserta didik. Jadi ada 6 pertanyaan. Di sini dapat dilihat grafiknya bahwa 31 orang mengaku mereka lebih memahami konten dengan mempergunakan model dan metode ini, dan mereka juga lebih memahami manfaat konten dan pembelajarannya juga menyenangkan. Tetapi ada 2 orang siswa dari 31 orang yang masih ada materi yang belum dipahami, yaitu tentang perhitungan konsentrasi. Dan berikut adalah dokumentasi refleksi guru yang sudah saya lakukan oleh teman sejawat, ada 2 orang. Dari sini saya menganalisis menggunakan grafik hasil analisis refleksi guru, yaitu seperti ini. Nah, dari grafik di atas dapat terlihat bahwa guru harus dapat menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang tidak monoton yang dapat lebih memotivasi peserta didik untuk belajar, dan guru harus lebih menggunakan pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dan berikut adalah dokumentasi LKPD dari sampling dari ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 seperti ini dan juga kelompok 2 seperti ini. Sekian refleksi yang saya sampaikan, dan berdasarkan hasil refleksi dari PPL kedua ini, maka guru akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan kelebihan yang sudah dimilikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.